Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala man ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikarenakan kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat hidayah berada di atas jalan salafus soleh, sehingga tentunya kita wajib untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat tersebut. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, beliau yang kita nantikan syafaatnya, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti jejak beliau, sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Baik jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk mengkaji Kitabul Jami' karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang mana kita akan membahas tema dari pembahasan ke-14 tentang zikir dan doa. Dan insya Allah kajian akan dibersama beliau, guru kita Ustadz Faizal Mistah, Hafizullah Ta'ala. Namun sebelum kajian dimulai, kami mengajak kepada jemaah sekalian untuk ikut berdakwah bersama Bumiku Mengaji dengan men-share informasi kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Semoga apa yang jemaah share nantinya bisa berbuah eh, amal jariah untuk jemaah sekalian. Kemudian kami informasikan kepada jemaah bahwasannya selepas materi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz, kita akan buka sesi tanya jawab jika masih ada waktu dan memungkinkan. Oleh karena itu kami mempersilakan kepada jemaah, jika hendak mengajukan pertanyaan, boleh raise hand jika ingin bertanya langsung atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, mungkin demikian untuk mukadimah dan pemberitahuan dari kami. Alhamdulillah Ustaz sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Kami harapkan kepada jamaah bisa segera mempersiapkan diri karena kajian akan segera kita mulai. Baik, demikian untuk mukadimah dari kami. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi dari beliau pada Ustadz Faizal Mistah. Waktu kami persilahkan. Falyatafaddal masykurah. Taib, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Syekh Muhammad, hayakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ridhaka ya rabbal alamin. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala
yang beliau namakan kitabnya Bulughul Maram, Kitabul Jami tentang zikir dan doa, bab terakhir ya. Dan yang disyarah oleh Syekh Abdullah ibn Saleh ibn Fauzan hafizahullah taala minahatul alam fi syarhi Bulughul Maram. Taib. Qala mu'alif rahimallahu taala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, min afdali siyagid du'a, di antara yang paling afdal dari bentuk-bentuk kalimat doa. An Buraidah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Buraidah Ibnu Suhaib ya, Mazruki radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu. Nabi suatu saat pernah mendengar seseorang sahabat berkata atau berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, ya Allah, ya Rabbku, aku meminta kepadamu dan bertawassul bahwasanya aku meyakini, bersaksi engkau adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkau Maha Esa, engkau tempat bergantung semua makhluk yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan zat yang tidak ada sekufu atau serupa dengannya sesuatu apapun atau satu apapun atau seorang pun. Mendengar sahabat ini berdoa dengan tawasul Asmaul Husna ini, dengan tauhid ya, dengan nama Allah Al-Ahad, As-Samad, dan sifat-sifat Allah yang Maha Esa dalam surat Al-Ikhlas. Faqala, maka Rasulullah SAW pun membenarkan ya, membenarkan doa ini dan bahkan me- menyebutkan, laqad sa'alallaha bismihilladzi idza su'ila bihi a'tah wa idza du'iya bihi ajabah. Yaitu sungguh dia telah memohon atau meminta kepada Allah dengan bertawassul menyebut nama-namanya, sifat-sifatnya yang maha indah, yang maha sempurna, yang apabila Allah diminta dengan nama dan sifat tersebut, Allah akan berikan permintaan hamba tersebut. Dan apabila dia berdoa, Allah akan kabulkan. Akhrajahul arba'ah wassahahu Ibnu Hibban. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala dalam kitab ini, dimasukkan dalam bab zikir dan doa karena di dalamnya terdapat petunjuk yang agung dari Rasulullah SAW, yaitu tentang bertawassul dengan Asmaul Husna yang disertai dengan keimanan dan keyakinan tentunya. Maka siapa saja yang berdoa dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, disertai dengan keimanan yang kuat, tidak ada keraguan sedikit pun, dan memahami makna dari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah tersebut, maka Nabi menjamin permintaannya akan diminta, doanya akan diijabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Ayat 180. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian bertawassul dengan nama-nama tersebut. Nah,
Qala syarih berkata yang mensyarah hadis ini, al-wajhul awwalu fi tahrijihi. Poin pertama dari hadis ini tentang kedudukan dan kualitas hadis ini. Hadal hadis rawahu Abu Daud fi kitab shalah bab doa wa Tirmizi wa Nasa'i fil kubra wa Ibnu Majah. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, kitab Sunan ya, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah yang disebut tadi Rawahul Arba'ah dikeluarkan oleh empat, maksudnya empat kitab Sunan. Kemudian ditambah Sahahahu Ibnu Hibban dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Hibban. Kulhum semua hadis itu min tariq min tariqin Malik ibn Mighwal. Semuanya jalur perawinya dari jalan Malik ibn Mighwal. Hadatsana Abdullah ibni Buraidah dari menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Buraidah, seorang tabi'in ya, anaknya sahabat Buraidah. An Abi dari ayahnya itu Buraidah ibnu Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu lalu disebutkan hadis di atasnya. Wa dzakara hadis. Kemudian beliau mengatakan yaitu pensyarah hadis ini wa hadzal haditsu sanaduhu sahihun. Hadis ini tidak diragukan lagi bahwa kualitas hadisnya sahih, ya, kuat, bisa dijadikan hujjah untuk berakidah, untuk beribadah, untuk bermuamalah dan untuk berakhlak. Rijalu thiqatun, para perawinya orang-orang yang kuat. Wa nukila al-Munziri atau wa naqala al-Munziri an syaikhihi al-Hafiz Abil Hasan Ali ibn al-Fadl al-Maqdisi annahu qala, dan Imam Munziri seorang ulama hadis ya, ulama jarh wa ta'dil ya, pemilik targhib wa tarhib juga beliau menukil gurunya Al-Hafiz Abil Hasan Ali ibn Fadl al-Maqdisi, seorang ulama hadis juga, bahwasanya gurunya yaitu Abil Hasan al-Maqdisi mengatakan isnaduhu la mata'ana fihi. Sanad hadis ini tidak ada celaan sama sekali. Wala a'lamu annahu ruwiya fi hadzal bab hadisun ajwadu isnadan minhu. Dan aku tidak mengetahui ada riwayat lain dalam masalah ini, hadis yang lebih bagus sanadnya daripada hadis ini. Nah, dalam Targhib wa Tarhib Al-Imam Munziri rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam Tahzibut Tahzib dan juga Tabi'un Tsiqat, beliau mengatakan yaitu pensyarah menukil ini ya, tentang sanad hadis ini. Waqad tukullima fi sima Abdullah bin Buraidah min abihi. Diperbincangkan ya, sedikit diperbincangkan tentang mendengarnya Abdullah dari ayahnya Buraidah ya radhiyallahu taala. Nah, sedikit ada kritik apakah Abdullah benar mendengar dari ayahnya atau tidak. Nah, ala kulli hal hadis ini sahih ya. Karena ada hadis-hadis lain yang semakna dengan hadis ini yang menunjukkan akan kesahihan hadis ini. Kemudian poin yang kedua yaitu fi syarhi al-fadhihi, tentang penjelasan dari bagian-bagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, ucapan pemuda atau sahabat tadi berdoa, as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, aku meminta kepadamu ya Allah dengan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah. Hadza qasamun istiqafiyun. Kata beliau, ini adalah sumpah istiqafi yang penuh dengan kelembutan. Sumpah yang penuh dengan kelembutan. Maksudnya apa? As'aluka bistihqaqika li hadhihi sifatis subutiyati wasalbiyah. Maksudnya maknanya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah dengan bertawassul
tentang sifat-sifatmu yang sesuai dengan keagungan bagimu, baik sifat-sifat yang engkau tetapkan atau sifat-sifat yang engkau nafikan secara ijmal, secara umum, atau sifat-sifat yang Allah tetapkan secara terperinci, baik di Al-Quran atau Sunnah. Naam. Walam yadhkur al-mas'uli adamil hajati ilaihi. Dan dia tidak disebutkan permohonannya karena tidak dibutuhkan pada kalimat tersebut. Kemudian kalimat anta as'aluka bi anni asyhadu annaka anta. Aku bersaksi sesungguhnya engkau, ditambah lagi anta, annaka ini udah ada domir muttasil, ka ini engkau ya Allah. Sesungguhnya engkau annaka. Kenapa ditambahkan lagi anta? Jadi ada double kata ganti di sini. Annaka sesungguhnya engkau ya Allah. Anta engkau ya Allah, dua kali antanya. Apa maksudnya? Domirur raf'i, domir yang kedudukannya marfu, anta, imma annahu domirun faslun la mahalla lahu. Bisa jadi maksudnya dia adalah domir hanya sebagai fasl, yaitu pemisah antara kalimat Allah dengan annaka. Jadi sebenarnya kalau yang berdoa tersebut langsung mengatakan annakallah itu sudah benar ya, sudah sempurna kalimatnya, ada jumlah mufidah. Tapi kenapa beliau tambahkan anta? Maka di sini hanya pemisah, tidak ada kedudukannya dalam i'rab atau dalam bahasa Arab. Au annahu taukid lismin anna. Atau bisa jadi dia adalah taukid, yaitu penguat yang menguatkan dalam bahasa Arab itu untuk meyakinkan informasi atau ucapan kita kepada pendengar. Terkadang kita membutuhkan penguatan agar orang tersebut semakin yakin, semakin kuat ya tentang informasi yang kita sampaikan atau ucapan yang kita ucapkan. Maka dia tambahkan anta sebagai penguat ya, untuk menguatkan akan akidahnya, keyakinannya bahwa hanya Allah lah Tuhannya, hanya Allah lah Allah itu zat pencipta, pemilik alam semesta yang menciptakannya, yang mengaturnya, dan Tuhan yang hanya dia ibadahi. Ya, subhanallah, ini kalimat sedikit ya, tapi memiliki makna yang luas dalam bahasa Arab. Mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin ala sabil isti'arah. Yaitu anta di sini dia mabni karena dia domir mabni. Ala al-fathi anta itu ta itu fathah. Fi mahalli nasbin kedudukannya adalah nasab karena dia isim inna. Inna itu menasabkan isim dan merafa'kan khobarnya. Ala sabil isti'arah, yaitu dengan metode isti'arah. Balaghah, kiasan yang sangat tinggi bahasanya dalam bahasa Arab. Ya. Seperti firman Allah dalam surat Thaha ayat ke-68. Kulna, kami mengatakan, la takhaf, janganlah engkau takut. Innaka antal a'la. Sesungguhnya engkau, kemudian dikuatkan lagi, anta, engkau, a'la. Kedudukannya tinggi di sisi Allah. Nah, jadi Allah ingin menguatkan eh, Nabi Musa ya kalau nggak salah dalam kisah ini tentang kedudukan Nabi Musa alaihissalam bahwa dia itu tinggi di sana dan Allah menyebutkan anta di sini. Seharusnya nggak ada anta pun innakal a'la itu sudah cukup, sudah menunjukkan taukid. Tapi ditambah anta maka maknanya lebih dalam lagi, mubalagh, penekanan yang lebih dalam, lebih luas lagi. Bahwa nggak boleh ragu, nggak boleh ada lagi ada kedustaan, nggak ada keraguan dalam informasi ini. Bahkan ada penekanan, penegasan yang kuat dalam kalimat tersebut. Ya, maka seakan-akan sahabat yang berdoa ini ingin mengungkapkan keyakinannya yang sangat kuat, ucapannya yang sangat teguh, yang sangat kokoh, ya, kekhusyuannya, kesungguhannya dalam memohon kepada Allah dengan menggunakan kalimat annaka antallah. Ya. Kemudian la ilaha illa anta tidak dibahas oleh mu'alif di sini ya.
eh, pensyarah, maksudnya mensyarah hadis tersebut tidak dibahas makna la ilaha illa anta. Kita bahas saja ya, la ilaha illa anta itu sangat bagus maknanya. Ya, ini kan doanya ada la ilaha illa anta. Ini antallahu la ilaha illa anta. Ya, jadi setelah beliau menguatkan pengucapan penegasan akan tauhidnya kepada Allah baik dalam zatnya, dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya, dia memuji-muji Allah lagi dengan apa? Tauhid. La ilaha ay la ma'budah bihaqqin. La ma'budah bihaqqin artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 64, ya, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budah illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Katakan wahai ahli kitab, mari aku tunjukkan satu kalimat, kalimat kebenaran antara diriku dan antara kalian, atau antara kami dan antara kalian, yaitu tidaklah kita beribadah la na'budah illallah. La ilaha la ma'budah illallah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah. Bihakin, yaitu yang berhak, Allah yang hak untuk diibadahi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hajj, ya. Zalika bi anna Allah huwal haq. Demikianlah karena Allah lah yang hak, maksudnya yang berhak untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Dan apa yang mereka ibadahi selain Allah itu adalah kebatilan, dan sesungguhnya dialah Allah yang maha tinggi, yang maha agung. La ilaha. Dan ayat-ayat yang semisal yang menunjukkan makna la ilaha illa anta adalah ma'budah bihaqqin illallah, juga sebagaimana dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Surah Az-Zukhruf ayat 26-27. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya aku bara'um mimma ta'budun, berlepas diri apa yang kalian sembah. Ini makna la ilaha ay la ma'budah. Bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri, aku mengingkari, aku mengkufuri tagut, apa-apa yang disembah selain Allah. Illalladzi fatarani, illallah ay illa anta, kecuali Rob yang menciptakanku, fa innahu sayahdin, karena dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Naam, ini makna la ilaha illa anta, dan ini kalimat tauhid, kalimat yang agung, kalimat yang sejatinya diucapkan oleh orang yang beriman saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Ahad As-Samad, qala mu'allif, ya, syarih di sini, pensyarah, beliau mengatakan wal ahad al-wahid alladzi la syarika lahu fi dzatihi wala sifatihi wala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi. Dialah yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu dalam zatnya, tidak juga dalam sifat-sifatnya, tidak juga ada sekutu atau yang menyerupainya dalam rububiyahnya, perbuatan-perbuatannya yang Maha Agungnya, dan juga sifat ketuhanannya yang Maha Esa. Walam yarid hadzal ismu, dan nama ini tidak disebutkan dalam Al-Quran illa marratan wahidah, kecuali hanya sekali saja dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ikhlas, menunjukkan akan keikhlasan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kemudian firman Allah atau ucapan sahabat tadi yang menyebut Allah, innaka la ilaha illa anta al-ahad as-samad, dia pun menyebut nama Allah as-samad. Kalladzi qablahu lam yarid fil Qur'ani illa maratan wahidah. Sebagaimana nama Allah Al-Ahad sebelumnya, nama ini tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali hanya sekali, menunjukkan hanya Allah saja tempat bergantung semua makhluk. Wa aslus samad, ya, wa aslus samadi dalam bahasa Arab
Asal makna dari kalimat somad al-qasdu, tujuan, tempat tumpuan, gitu, tujuan. Wa ma'nahu, adapun makna nama Allah as-samad sebagaimana disebutkan para salafus saleh, sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang dinukil oleh para ulama ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala kalau nggak salah menukil makna as-samad ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-kamilu fi sifatihi, yaitu Allah yang maha sempurna pada semua sifat. Allazi iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatihi, yang semua makhluk butuh kepada Allah, baik penghuni langit, penghuni bumi, baik di dunia dan di akhirat. Wa huwa allazi yuqsadu I fil sleep, umur but I don't know that because that wa yusmadu ilaihi fil hawaiji wan nawazili lima lahu minal ghina al mutlaq wal kamal al mutlaq fi dzatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi, yaitu Allah yang tertumpu kepada Allah semua urusan makhluk. Ya, semua urusan makhluk itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semua urusan kita, semua kebutuhan kita, semua keinginan kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusmadu ilaihi fil hawaiji wan nawazih, dan juga semua makhluk bergantung kepada Allah pada setiap kebutuhan dan kesulitan mereka. Kenapa? Karena miliknya saja semua kekayaan yang mutlak, ya, kesempurnaan yang mutlak, baik zatnya, sifatnya, nama-nama dan perbuatannya. Nah, semua kebutuhan kita itu hanya Allah yang bisa memenuhinya. Semua kesulitan kita itu hanya Allah yang bisa menghilangkannya. Kalau kita lapar butuh makanan, hanya Allah yang bisa memberikan makanan. Kalau kita tidak ada tempat tinggal, hanya Allah yang bisa memberikan tempat tinggal. Kalau kita kehausan, hanya Allah yang bisa memberikan ke, apa, eh, minum ya. Kalau kita tersesat, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Dan semua kebutuhan-kebutuhan lahir dan batin, dunia dan akhirat, hanya Allah yang memilikinya, yang maha kaya secara mutlak, yang maha sempurna. Nah, maka menyebut nama Allah As-Samad dalam doa merupakan satu keagungan dan kemuliaan yang bertawasul dengan nama Allah yang maha maha agung. Kemudian alladzi lam yalid wa lam yulad, maknanya adalah li'annahu la matsila lahu, tidak melahirkan, tidak ada yang serupa dengan Allah. Li'annahu mustaghnin an kulli ahadin, karena Allah tidak butuh seseorang pun, siapapun dari makhluknya. Nggak butuh anak, nggak butuh orang tua, nggak butuh istri, nggak butuh keluarga. Li'annal walad, li'annal walid muhtajun ilal walad. Karena orang tua itu butuh kepada anak. Fin nafaqah, ya, anak yang menanggung nafkah di akhir hidupnya ya. Au khidmah, ya, membantu orang tuanya. Wa baqa'in nasli, atau eh, berkelanjutan keturunannya ya. Adapun Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh khidmah. Allah tidak butuh keturunan. Allah tidak butuh sebagaimana makhluk-makhluk butuh akan keturunannya untuk berkembang biak. Maka dimaknai di sinilah matilal, tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yulad, tidak juga Allah dilahirkan. Walam yasbaqu adamun. Artinya Allah tidak didahului dengan ketiadaan seperti makhluk. Kita ini dulu tiada, lalu Allah ciptakan jadi ada melalui sebab-sebab yang Allah SWT telah tetapkan dalam kauniyahnya, dalam sunnatullahnya ya. Li'annahu law walada, seandainya Allah Subhanahu wa taala itu melahirkan, lakana masbuqan, atau Allah dilahirkan ya, lawuli dan lakana masbuqan biwalid, maka Allah didahului oleh orang tuanya. Subhanallah, maha suci Allah dari sifat tersebut. Ma'annahu jalla wa ala, padahal dialah Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Wal awwalul ladzi laisa qablahu syai'un, dialah yang maha pertama yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Wa huwal khaliqu, dialah pencipta segala sesuatu. Wa ma siwahu makhlukun, adapun selain Allah semuanya makhluk, semuanya ciptaannya.
Fakaifa yakunu mauludan. Lalu bagaimana Allah dilahirkan kalau dialah pencipta? Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah seorang pun atau satu apapun. Maksudnya laisa lahu ahadun yumathilu la fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Tidak ada yang sama dengan Allah yang menyerupainya sesuatu apapun, tidak pada zatnya, tidak juga pada sifatnya, dan tidak juga pada perbuatannya subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian setelah mendengar itu ya, Nabi SAW mengomentari ya, dengan komentar ini. Nabi SAW bersabda, sungguh dia telah meminta bismihillazi idza su'ila bihi a'ta, dengan nama-namanya atau asmaul husna yang apabila dia meminta dengan tawassul asmaul husna tersebut, dia akan diberikan permintaannya. Hada, kata pensyarah, ini qaribun min riwayati Ibnu Hibban. Sangat dekat maknanya dengan riwayat yang dikeluarkan Ibnu Hibban, di mana Rasulullah SAW menyebutkan ketika mendengar seseorang berdoa ya, dengan doa yang semakna tapi menggunakan Al-Hayyu Al-Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Kata Nabi SAW, laqad sa'altallaha bismilladzi idza su'ila bihi a'ta. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan Asmaul Husna, yang apabila engkau meminta dengan nama tersebut, engkau akan diberikan permintaannya. Juga riwayat Abu Daud, Bismil Azim, ada tambahan, sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang Maha Agung. Wa inda Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah, adapun yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, Bismihil A'zam, ada tambahan, dia telah meminta dengan nama Allah yang paling agung. Kemudian sabda Rasulullah SAW, alladzi idza su'ila bi atau wa idza du'iya bi ajaba, yaitu apabila dia meminta kepada Allah dengan nama tersebut Allah berikan, dan apabila dia berdoa akan Allah kabulkan. As-su'al, yaitu permohonan, an yakulal abdu, seakan-akan seorang hamba meminta kepada Allah, atini, ya Allah berikan aku ini dan itu ya. Kita ini kan banyak keinginan ya. Kita minta kepada Allah setelah menyebutkan nama-nama yang tadi. Yaitu kita berdoa, Allahumma inni, Allahumma inni ya, asyhadu annaka antallah. Allahumma bi anni asyhadu annaka antallah. La ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita berdoa, ya Allah, misalnya aku pengen ini, pengen itu, ya Allah, aku pengen kesembuhan, aku pengen rezeki yang berkah, aku pengen keselamatan, berikan aku keamanan, atau berikan keturunanku, perbaiki menjadi keturunan yang soleh, soleha. Fayu'ta, maka Allah akan berikan. Adapun doa, an yunadi wa yaqulu, adapun doa seperti ucapan seseorang, ya Rabb, memanggil Allah, ya. Wa yujibur Rabb tabaraka wa ta'ala. Maka Allah akan menjawab panggilan hamba tersebut atau doa hamba tersebut. Allah mengijabahnya, menjawabnya. Allah pun berfirman, labbaika abdi, aku penuhi panggilan wahai hambaku. Fa fi muqabalati su'alil i'ta, maka lawan dari permohonan itu atau hasil dari permohonan kepada Allah itu pemberian dari Allah. Wa fi muqabalati du'a al-ijabah. Adapun hasil dari doa kita itu jawaban dari Allah, atau Allah penuhi jawaban kita. Wa qad yadhkuru ahaduhuma maqamal akhar. Terkadang juga salah satu dari kedua ini menduduki kedudukan yang lain. Artinya bisa juga doa itu dimanain meminta, karena doa itu kata para ulama ada doa ul mas'alah, ada doa ul ibadah, ada doa permohonan, ada doa ibadah. Naam, atau as-su'al juga bimana doa ya. Wa dhahir, dan secara zahir, annahuma kal islami wal iman. Kalimat doa dan permohonan ya, permintaan itu seperti kalimat Islam dan iman.
Apa maksudnya? Kalimat Islam dan iman kalau bersama maka maknanya berbeda, kalau menyendiri maka maknanya mencakup semua makna. Ya. Wa ala hadzal jumlah tsaniyah ghairul ula fa innal ijabah ablagu minal i'ta. Lianna ijabat ad-du'a tadullu ala syarafid da'i wa wijahatihi indal mujib. Adapun jumlah yang kedua yaitu idza du'iya bi ajaba, jika dia berdoa akan Allah kabulkan, menunjukkan ijabah ini lebih dalam maknanya daripada memberikan, karena mengabulkan doa menunjukkan kemuliaan orang yang berdoa. Artinya orang yang berdoa itu benar-benar Allah ijabah, Allah penuhi panggilan, Allah jawab. Kalau sudah Allah jawab, tentu keberkahan akan menyertai si pemohon tersebut, yang berdoa tersebut. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kepada orang-orang yang dia kabulkan doanya. Fayatadammanu aidan qadau hajatihi. Maka terkandung juga di dalam ijabah itu adalah dipenuhi kebutuhannya. Bikhilafis soal, berbeda dengan minta. Fa innahu qad yakunu mazmuman. Terkadang permintaan itu terkandung di dalamnya itu kehinaan, ya. Ala anna fil hadis dalalatun ala fadli du'a ala soal. Akan tetapi di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan doa di atas permintaan. Maksudnya doa itu lebih utama daripada hanya sekedar meminta, ya. Wa minhum man qala innaha muakkadatun lil ula. Sebagian ulama mengatakan bahwa sabda Nabi SAW itu kalimat yang kedua, idza du'iya bihi ajabah, hanya sebagai penguat dari kalimat yang pertama, yaitu wa idza su'ila bihi a'ta. Jadi yang kedua ini hanya menguatkan dari kalimat yang pertama, ya. Nah, ala kulli hal, Nabi SAW mengabarkan kabar gembira bagi hamba yang bertawasul kepada Allah dengan Asmaul Husna yang disebutkan dalam hadis ini, ya, konteks atau bentuk doanya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita minta. Wa hadza al-wajhu tsalis. Poin yang ketiga kata beliau, al-hadisu dalilun ala istihbab istiftahid du'a bihadza sana'i ala Allah Ta'ala. Hadis ini menunjukkan disunnahkan kita membuka doa kita dengan pujian-pujian seperti ini. Al-mustamilu ala ifradihi subhanahu wa ta'ala bil ibadah wa tauhidihi fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa rububiyatihi wa ilahiyatihi. Yang di dalam pujian-pujian itu terkandung akan keesaan Allah dalam ibadah, tauhid dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, rububiyahnya, dan ketuhanannya subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwal ghaniyyu bidzatihi. Dan bahwasanya dia maha esa dalam kekayaannya. Dia maha cukup, ya, tidak butuh kepada makhluknya. Dan dia mampu memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Wa jami'u al-kainati fakiratun ilaihi fi kulli halatin min halatiha. Adapun makhluk, ya, kainat, semua ciptaannya ini termasuk kita, fakirah ilaihi. Kita ini sangat butuh kepada Allah. Walaupun tabungan kita banyak, ya, badan kita sehat, tempat tinggal kita nyaman, makanan kita enak-enak, di kulkas penuh makanan-makanan, baik bahan-bahan makanan atau tertiernya, ya, sekundernya, tertiernya. Kita juga punya keluarga, kita juga punya pendukung misalnya. Tetap, walaupun seperti itu, kita tetap fakirun, tetap butuh kepada Allah. Maka hati-hati dengan kemewahan, dengan kelapangan, dengan kesenangan, jangan tertipu, ya. Karena bisa jadi kalau kita tidak pandai bersyukur, Allah cabut kenikmatan itu, bisa jadi kemewahannya kan hilang dalam sekejap. Terjadi kerusuhan misalnya, sebagaimana kita ketahui, ya, tidak stabilitas keamanan hilang misalkan, bisa dalam sekejap Allah cabut itu, dalam beberapa hari, dalam beberapa jam, hilang semua harta kita, hilang semua keamanan kita yang selama ini kita aman, pergi ke sana kemana kita jadi takut, ya. Maka kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa hadza min a'dhamil asbabi fi ijabati du'a. Dan ini juga termasuk sebab yang paling agung dalam dikabulkannya doa. Lianna misla hadza tawassul huma bi yuhibbuhu Allah taala wa yujibu ala athari du'a. Karena seperti ini, doa seperti ini itu yaitu bentuk tawasul, bentuk kita bertawasul. Ya, bertawasul itu kita menjadikan perantara-perantara yang semoga dengan perantara ini doa kita dikabulkan Allah. Ya, daripada kita bertawasul kepada mayit yang sudah mati atau bertawasul kepada sesuatu yang tidak disyariatkan, mending kita bertawasul kepada sesuatu yang sudah pasti, yang sudah agung, yaitu dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Yuhibbuhullahu ta'ala wa yujibu ala atharid du'a. Yang tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu Allah cintai, dan Allah akan mengabulkan pengaruh dari doa tersebut. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Akhbarun Nabi Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengabarkan dalam hadis ini, anna du'a yustajabu. Doa itu akan dikabulkan, diijabah. Idza taqaddamahu hadza sana'u wa dzikru. Jika dimulai dengan pujian-pujian dan zikir-zikir ini. Wa annahu ismullahil a'zam. Dan ini juga menunjukkan ini adalah asmaul husna, nama Allah yang paling agung. Fakana dzikrullahi wa sana'u alaihi anjahu ma talaba bihil abdu hawaiju. Maka menyebut-nyebut nama Allah dan memuji-muji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya seperti tadi, la ilaha illa anta, ya, annaka antallah, la ilaha illa anta, al-ahad as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anjahu ini paling memenangkan atau yang paling membawa kepada keselamatan, keberuntungan dari apa yang diminta seorang hamba, kebutuhan-kebutuhannya. Wa hadzi faidatun ukhra min fawaidid dzikri was-sana'i annahu yaj'alu du'a mustajaban. Dan ada fawaid, fadilah atau keutamaan yang lain ya, dari keutamaan-keutamaan zikir dan juga pujian-pujian kepada Allah, bahwasanya zikir dan pujian tersebut akan menjadikan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wajhur rabi, poin yang keempat dari hadis ini, istadalla ba'dul ulama'i bihadzal hadisi ala anna ismallahil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba huwa ma dzakarahuna. Sebagian ulama ya, istadalla, berdalil ya, menjadikan hadis ini dalil tentang apa? Tentang nama Allah yang paling agung. Karena para ulama Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya di antara Asmaul Husna itu semua agung. Tapi Allah menjadikan nama-namanya yatafadhal, bertingkat-tingkat keagungannya. Ya. Maka para ulama mengatakan di antara nama Allah yang paling agung adalah ini ya, yaitu Allah ya la ilaha illa anta tadi, al-ahad as-samad. Wa hadza ra'yut Tibi, dan ini pendapat Al-Tibi. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, innal haditha arjahu ma qila fil ismil a'zam min haitsus sanad. Hadis ini menjadi dalil yang paling kuat tentang pendapat nama Allah yang paling agung dari sisi sanad. Nah, dari sisi sanad menunjukkan bahwa hadis ini secara sanad sangat kuat, dalil bahwa nama Allah yang paling agung adalah Allah al-ahad as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pendapat yang kedua tentang nama Allah yang paling agung, annasmallahil a'zam al-hayyu al-qayyum. Bahwa nasanya nama Allah yang paling agung adalah nama Allah al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang maha berdiri sendiri, ya, yang menghidupkan makhluknya, yang mengurus makhluknya. Berdasarkan apa? Li hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, hadis Abi Umamah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam fi suwarin thalathin. Nama Allah yang paling agung terdapat pada 3 surat. Fil Baqarah, dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat kursi ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa Ali Imran, surah Ali Imran itu di awal surat juga ya. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa Thaha juga semana.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa hadha ikhtiyaru Ibnu Qayyim, dan ini pendapat dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Fa innahu qala mu'allilan liqauni, karena kenapa beliau memilih ini? Karena sebabnya dua nama ini Al-Hayyu wal Qayyum wal Ismul A'zam. Dia nama yang paling agung. Apa kata Ibnu Qayyim? Lianna sifatal haya mutadamminatun li jami'i sifatil kamal. Sifat kehidupan itu di dalamnya terkandung semua sifat kesempurnaan. Yang namanya hidup itu sempurna kan. Artinya jika Allah Maha hidup berarti Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha berbicara, Allah Maha berkuasa, Allah Maha kuat, Allah Maha menciptakan, Allah Maha memberi, Allah Maha menahan. Seperti walillahil masalul a'la, Allah tidak sama. Seperti makhluk hidup dengan yang mati, tentu kita akan mengatakan yang hidup itu lebih utama daripada yang mati ya. Atau yang hidup tapi dia buta, atau dia tuli, atau dia bisu, kan ada kurang kehidupannya. Kemudian mustalzimuhu laha, ya, konsekuensinya kesempurnaan itu tadi. Wa sifatul qayyumiyah, adapun sifat Allah al-qayyumiyah yang maha mandiri, berdiri sendiri, tidak butuh makhluknya, bahkan Allah yang mengurus makhluknya. Mutadamminatun li jami'i sifatil af'al, menunjukkan semua sifat perbuatan Allah. Artinya jika Allah maha mandiri berarti Allah tidak butuh makhluk. Allah lah yang memberi, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi makan, Allah yang minum, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, Allah yang mencegah, Allah yang menerima, Allah yang memberi, ya Allah yang menahan, dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan Allah. Walihada kana ismullahil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi adzab huwa ismul hayyul qayyum. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, nama Allah yang paling agung yang apabila kita meminta diberikan, kalau kita berdoa dikabulkan, yaitu apa? Nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi pendapat yang pertama tadi itu Al-Ahad As-Samad, pendapat yang kedua nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qaulus Salis, adapun pendapat ketiga, Anasmallahil azam huwa Allah. Nama Allah yang paling agung itu lafzul jalalah itu sendiri, yaitu Allah. Wa bihi qala jam'u min ahlil ilmi. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Di antaranya Ibnul Mubarak, Ibnu Mandah, Tahawi, Ibnul Arabi. Jadi ulama-ulama al-sunnah semuanya. Ulama-ulama besar ya di zamannya. Mengapa mereka berpendapat yaitu lafzul jalalah adalah ismul azam? Wastadalla haula'i bi anna hadzal isma al-karimah qad warada fi jami'il ahadits allati fiha al-isyara ila al-ismil a'zam. Nama Allah ini semuanya ada pada hadis-hadis yang menunjukkan akan keagungan nama Allah yang paling agung. Ya, hadis yang tadi yang Allah Al-Ahad As-Samad itu kan ada nama Allahnya. Ya, annaka antallah. Kan ada kalimat antallah, ada lafzul jalalah. Juga hadis Al-Hayyu Al-Qayyum kan sebelumnya itu Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ya, bahkan Al-Hayyu Al-Qayyum ini bagian dari lafzul jalalah, bagian dari ismullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa bi anna lahu minal khasa'isi ma laisa li ghairihi minal asma. Karena lafzul jalalah ini yaitu Allah memiliki keistimewaan, kekhususan yang tidak dimiliki nama-nama yang lain. Wa min khasa'isi, di antara keistimewaannya, annallaha ta'ala yudhifu sa'iral asma'i ilaihi. Bahwa semua asma'ul husna disandarkan kepada nama Allah. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna. Allah lah pemilik asma'ul husna. Jadi semua nama-nama Allah itu kembalinya kepada lafzul jalalah. Artinya Ar-Rahman itu adalah nama Allah. Ar-Rahim itu nama Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum nama Allah. Al-Ahad As-Samad nama Allah. Tidak sebaliknya, tidak kita katakan Allah adalah nama dari Al-Ahad As-Samad, tidak ya. Tetapi porosnya, sumber penyandarannya kepada lafzul jalalah. Wa yuqalu al-aziz wa rahman wal karim min asma'illah. Wa la yuqalu Allah min asma'ir rahman. Berkata Ibnu Manda rahimahullah ta'ala, fa ismuhu Allah, fasmuhullah ma'rifatu zati. Maka nama Allah ini, nama yang menunjukkan pengenalan akan zatnya. Allah mengenalkan zatnya dengan lafzul jalalah. Ya, sering kita mengajarkan anak-anak kita juga kan, siapa Tuhan kita? Allah, langsung untuk mengenalkan anak kita atau keluarga kita atau umat kita tentang siapa pencipta langit dan bumi ini, kita tidak menyebutkan Al-Khaliq walaupun itu Asmaul Husna.
tapi langsung Allah ya. Kemudian mana Allahu khalqahu an yatasamma bihi ahadun min khalqihi aw yud'a bismihi bismihi ilahi min dunihi. Allah melarang makhluknya untuk menamai dengan nama Allah ini. Nggak boleh makhluk menamakan dirinya Allah. Atau dipanggil dengan panggilan Tuhan selain Allah. Itu nggak boleh. Ja'alahu awwalul iman wa amudul Islam. Allah jadikan lafzul jalalah ini sebagai awal mula orang beriman. Saat orang ingin beriman, dia harus bersyahadat. Dan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah. Bukan la ilaha illa rahman, la ilaha illa rahim, tapi la ilaha illallah. Dan dijadikan dia sebagai amudul Islam, tiang agama Islam, ya syahadat tadi. Wa kalimatul haqqi wal ikhlas, dia juga sebagai kalimat yang hak, kalimat yang ikhlas ya, la ilaha illallah. Wa mukhalafatul addadi wal istiraki fihi, dan juga kalimat Allah ini menyelisih semua lawan-lawan dan kesyirikan-kesyirikan. Yahtajizul qailu minal qatli, dengan seseorang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, darahnya terjaga, tidak boleh ditumpahkan. Wa bihi tuftahul faraid, dengan nama Allah ini dimulai semua kewajiban-kewajiban seperti sholat. Sholat itu panggilannya dengan lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan iftitahnya takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Siapa yang tidak takbiratul ihram dengan Allahu Akbar, tidak sah sholatnya ya. Wa tanaqidul aimanu, dan sumpah pun menjadi sumpahnya menjadi tanaqid, berlaku ya. Jadi kalau bersumpah dengan nama Allah berlaku sumpahnya. Kalau dia menyelisih sumpahnya ada kafarat. Wa yusta'adu minasyaitan, dengan nama Allah ini kita berlindung. A'udzubillah minasyaitan. Wa bismihi yaftatihu wa yakhtimul asya. Dengan nama ini kita buka dan kita tutup perbuatan. Kita buka dengan bismillah, kita tutup dengan alhamdulillah. Tabarakasmuhu wa la ilahu ghairuhu. Maha suci Allah, namanya yang maha agung, yang tidak ada ilah selain dia. Naam ya, kita makan bismillah. Kita selesai makan alhamdulillah. Kita bangun, kita tidur bismikallahumma. Kita bangun tidur alhamdulillah alladzi ahyana, dan seterusnya. Kemudian terakhir ya, pensyarah mengatakan wal mas'alatu khilafiyah. Permasalahan nama Allah yang paling agung ini yang mana, para ulama khilaf sebenarnya. Wa qad dzakara Syaukani wa ghairuhu, Imam Syaukani dan yang lainnya menyebutkan annal aqwala fi dzalika balagat arba'ina qaulan, bisa menjadi 40 pendapat ya. Wa yafi kasratiha kal aqwali fi sa'atil jum'ah wal lailatul qadar. Saking banyaknya pendapat tentang hal ini, seperti pendapat kapan waktu diijabah hari Jumat, dan juga pendapat kapan malam Lailatul Qadar. Kan banyak para ulama berpendapat dan mereka berselisih tentang waktunya ini. Sebagaimana mereka berselisih tentang apa nama Allah yang paling agung. Bal ausolaha ba'duhum ila sittina qaulan, bahkan sebagian mereka menghitung sampai 60 pendapat. Dzakara al-Hafiz Ibnu Hajar arba'ata asyara qaulan. Adapun Ibnu Hajar rahimahullah taala hanya menyebut 14 pendapat. Waqad allafa Suyuti fi dzalika risalah sammaha, Imam Suyuti menulis risalah khusus ya, pembahasan khusus dalam masalah ini, yaitu tentang nama Allah yang paling agung. Apa beliau tulis kitab khusus, nama kitabnya ini Ad-Durrul Munazzamu fil Ismil A'dhami, yaitu mutiara yang terindah yang tersusun tentang nama-nama Allah yang paling agung. Wa dzakara 20 qaulan, dalam kitab itu beliau menyebutkan 20 pendapat. Wa katsiru min hadhil aqwal dha'fuhu wadihun, dan kebanyakan dari pendapat ini pendapat kelemahannya sangat jelas ya. Kenapa? Li adami qiyamid dalili alaihi, karena enggak ada dalil. Bal fi ba'dihha takallaf dhahir. Bahkan sebagian pendapat itu terlalu berlebih-lebihan ya. Wasyatatu bayyin, dan jelas ya ke penyimpangannya atau pendapat yang tidak tidak kuat ya. Wa ba'dul mutasawwifa lahum fi hadzal bab abatil katsiratun yanbagil al-hadaru minha. Dan terkadang sebagian pendapat itu dari kalangan sufi tasawuf yang batil, yang kebanyakan pendapat mereka itu sangat batil, yang hati-hati kita membacanya.
Wal qawlu bi tafaduli asma'illahil husna walladhi alaihi salafu hadhil ummah. Dan pendapat yang mengatakan bahwa Asmaul Husna itu bertingkat-tingkat, dia adalah pendapat para salafus saleh umat ini. Baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka. Wal qawlu bi annaha la tatafadalu huwa qawlul asy'ariyah wa man tabi'ahum. Adapun pendapat yang mengatakan Asmaul Husna itu tidak bertingkat-tingkat, ini hanya pendapat asy'ariyah dan yang mengikuti mereka. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qaulu man qala sifatullahi la tatafadal wa nahwa dhalika la tatafadal wa nahwa dhalika qaulun la dalilun alaihi. Pendapat yang mengatakan sifat Allah itu tidak bertingkat-tingkat, ini adalah pendapat yang tidak ada dalil padanya. Kama anna asma'ahu wa sifatahu mutanawwi'atun, sebagaimana nama Allah itu dan sifat-sifatnya bermacam-macam, fahiya aidan mutafadilatun, maka dia juga bertingkat-tingkat keagungan dan kemuliaannya. Kama dalla ala dhalikal kitab wa sunnah. Kenapa mereka berpendapat seperti ini? Karena Al-Quran dan Sunnah menyebutkan sebagaimana ucapan Nabi langsung, Bismihil a'zam, kata Nabi, dia telah berdoa dengan namanya yang paling agung. Ini menunjukkan keutamaan nama tersebut. Wal ijma' ma'al aql, bahkan ini juga ijma' para ulama dan juga sesuai dengan logika. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah taufik kepada kita semua. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilana ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal ifata wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa nafiz karbal makrubin waqdi dayna anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma aslih lata dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina ila subulis salam wa akhrijna minaz zulumati ila nur wa a'izna wal muslimina minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma atti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram aslih lana ajma'in an-niyata waz zurriyata wal amal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Afwan Ustaz, apakah kita buka sesi tanya jawab? Nah, tafadhal. Baik. Baik, kami persilakan pada jemaah yang hendak bertanya. Bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, sudah ada raise hand, kami persilakan kepada Bapak Tirmizi untuk bertanya kepada Ustaz. Fadhol. Baik, jazakallah khairan Ki Mamat, jazakallah khairan Ustaz Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Ya,
Alhamdulillah untuk materinya yang telah disampaikan, insya Allah mudah-mudahan menambah ilmu kami. Ini Pak Ustadz, mohon kami diberi nasihat atau diberi penjelasan. Kan ini apa yang kita alami di beberapa panti atau pesantren yang biasanya pada malam Jumat ini melaksanakan doa bersama dengan santrinya Pak Ustadz. Nah, kadang-kadang di beberapa pesantren itu mengajak misalnya donatur atau orang lain untuk menitipkan doa agar doa yang kita titipkan itu dibacakan oleh pimpinan pesantren dan diaminkan oleh para santri, yatim dan duafa. Tapi kita tidak hadir di sana begitu Pak Ustadz. Kita hanya menitipkan doa yang katanya lebih berkah karena ada santri yatim duafa di sana. Bagaimana menyikapi ajakan seperti ini Pak Ustadz? Mohon nasihat untuk kami Pak Ustadz. Dan satu lagi Pak Ustadz, kalau kita berdoa, kita seperti yang tadi, kita mengucapkan Asmaul Husna, Ya Hayyu Ya Qayyum, dan Ya Wahhab Ya Samad, itu boleh nggak kita gabung Pak Ustadz? Demikian, jazakallah khairan atas jawaban Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama, doa itu merupakan ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan itu adalah ibadah sendirian harusnya, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, aku adalah maha dekat kepada mereka. Aku akan mengabulkan atau menjawab doa-doa mereka dan mengabulkan permohonan mereka jika mereka berdoa kepadaku. Idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah kita, seorang hamba itu, yang pertama tidak mengharapkan doa-doa orang lain. Hendaklah kita sendiri yang langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Allah berfirman dalam surat Ghafir itu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, perintah dari Allah. Berdoalah kalian semua kepadaku, aku akan kabulkan. Dan juga Rasulullah SAW berdoa sendiri. Begitu juga para sahabat berdoa sendiri. Begitu juga para tabi'in. Sejatinya yang pertama-tama mereka berdoa sendiri. Karena amalan yang paling bermanfaat, doa yang paling bermanfaat, syafaat yang paling bermanfaat adalah yang pertama adalah diri kita sendiri. Kita itu nanti dikubur akan ditemani oleh amalan-amalan kita. Kita juga nanti akan diberikan syafaat dari bacaan Quran dan puasa kita dan amalan-amalan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita minta didoakan orang lain? Maka riwayat-riwayat menyebutkan boleh. Karena Nabi SAW pernah mendoakan para sahabat. Ya, ketika Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sakit mata, Nabi doakan, kemudian setelah itu Allah sembuhkan. Begitu juga Ibnu Abbas, Nabi doakan supaya jadi ulama, maka dia jadi ulama. Begitu juga Anas bin Malik, Nabi doakan supaya dia menjadi orang yang kaya, yang banyak keturunannya. Ternyata Allah kabulkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka boleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya, apalagi kalau dia ulama, mendoakan orang lain, mendoakan kaum muslimin. Lalu, bolehkah kita meminta didoakan orang lain? Riwayat-riwayat juga menyebutkan boleh. Ya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW meminta didoakan oleh Nabi. Bahkan ketika terjadi kemarau di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu,
Umar meminta Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka boleh saja kita meminta didoakan. Tetapi ingat yang pertama tadi, asalnya, fondasi utamanya, prinsip utamanya doa itu adalah amalan kita sendiri, ibadah kita sendiri, langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab-adab doa sudah kita sebutkan ya di bab tentang doa sebelumnya, yaitu bagaimana Rasulullah SAW berdoa, bagaimana Nabi SAW adabnya dalam berdoa, ya, di antaranya menghadap kiblat, di antaranya menyebut Asmaul Husna, di antaranya mengangkat tangan, di antaranya di waktu-waktu yang diijabah. Ya, adapun doa-doa berjamaah, Nabi SAW doa berjamaah pada saat khutbah Jumat, ya, dan dia mengangkat tangan saat meminta hujan. Begitu juga Nabi pernah mendoakan para sahabatnya, ya, ketika di mana di makam Baki, ya, Nabi SAW mendoakan dan mengangkat tangannya. Jadi doa-doa itu kita berusaha mengikuti Rasulullah SAW. Kita berjamaah kalau memang Nabi SAW berjamaah, kita tidak berjamaah kalau tidak ada contoh dari Nabi, tidak berjamaah. Kemudian ada pun doa-doa du'afa. Naam, ya, memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa doa orang yang terzolimi, doa-doa orang du'afa itu adalah sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalian ditolong Allah Subhanahu wa taala bi du'afaikum atau kama qala Rasulullah SAW. Kalian ditolong Allah dengan sebab orang-orang du'afa di antara kalian, ya. Jadi tidak mengapa kita bersedekah, berinfak kalau kita memiliki kelebihan kepada orang fakir, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Tetapi yang lebih afdolnya, tidak perlu kita meminta didoakan. Tidak perlu juga dititip-titipkan doa. Jika mereka mendoakan, alhamdulillah. Jika mereka tidak mendoakan, kita ikhlas memberinya karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukurah. Kata Allah, kami tidak mengharapkan darimu atas pemberian kami ini jazaan balasan. Dan juga tidak mengharapkan terima kasih darimu. Apalagi doa-doamu. Tapi orang yang diberikan kebaikan, orang yang diberikan sedekah oleh orang lain, dia dianjurkan untuk mendoakan orang yang memberikan sedekah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambillah dari harta-harta mereka sebagai zakat pensuci harta mereka dan yang membersihkan jiwa-jiwa atau harta-harta mereka. Kemudian doakan mereka, kata Allah. Sesungguhnya doamu itu akan memberikan ketenangan kepada mereka. Ya. Ini yang kami ketahui. Selebihnya wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita persilahkan kepada Umar bisa bertanya pada Ustaz. Ya, jazakumullahu khairan akhi Muhammad. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materi dan penjelasannya hari ini. Yang ditanyakan terkait dengan materi tadi Ustadz, tentang berdoa dan keyakinan. Misalnya kita bertawasul dengan nama-nama Allah. Dalam berdoa ini, apakah sikap kita pertengahan Ustadz? Artinya, alhamdulillah kalau dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan juga tidak apa-apa. Apakah boleh yang demikian? Padahal di sisi lain, kita harus yakin. Tetapi kalau umpamanya yakin, pasti dikabulkan, lantas tanda kutip berpikir ternyata tidak dikabulkan. Nah, itu nanti ada kekecewaan. Padahal kombinasinya apapun jawaban yang Allah berikan harus ikhlas. Bagaimana menyambungkan dua persoalan yang seperti ini Ustaz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Nah, sebagian ulama meriwayatkan ya dari hadis Rasulullah SAW, atau kama qala Rasulullah SAW, ud'ullah wa antum mutayakkinuna ya biha, atau kama qala Rasulullah SAW, yang semakna hadisnya seperti itu. Berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin tentang doa tersebut dikabulkan Allah. Jadi doa itu harus diisi dengan keyakinan, tidak boleh ada keraguan. Pengabulan ijabah dari Allah itu terkadang di dunia langsung Allah balas. Terkadang pengabulannya berupa Allah ganti dengan yang lebih baik lagi.
terkadang pengabulannya Allah simpan di akhirat. Jadi nggak ada ruginya doa itu. Nah, Allah taala alam. Jadi nggak Satu boleh lagi Ustadz, nggak boleh terkait ragu. yang berdoa. Tadi Ustadz menjelaskan kalau dicontohkan tadi bahwa orang bergampang-gampangan meminta didoain dari misalnya pondok pesantren atau eh, yatim piatu. Nah, kalau umpamanya secara umum Ustadz tidak meminta kepada mereka, tapi meminta misalnya kepada keluarga atau kerabat yang misalnya mau berhaji atau meminta karena kesulitan, jadi setelah bershare kesulitan tersebut, akhirnya di ujung kalimat tolong didoakan. Nah, apakah meminta-minta seperti itu eh, bagus, maksudnya akhlak yang bagus, atau itu termasuk yang dilarang sebaiknya tidak meminta-minta kepada orang? Itu juga bagaimana ya Ustadz menyikapinya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kita sebutkan tadi bahwa ada riwayat dari para sahabat tentang mereka meminta didoakan. Berarti ini menunjukkan itu hukumnya boleh ya. Boleh kita meminta didoakan oleh kerabat kita yang hendak melakukan ibadah atau mereka yang sedang dalam keadaan baik ya, atau dia orang yang soleh, boleh ya. Tetapi prinsip awalnya disebutkan doa itu diri sendiri, ibadah sendiri antara hamba dengan Rabb-nya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang jika hamba tersebut berdoa kepada Allah. Dengan kita berdoa sendiri, maka kita mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan balasannya. Dan kita juga mendoakan orang lain, kita mendapatkan pahala yang besar juga. Boleh kita meminta orang-orang lain untuk mendoakan kita, tetapi mereka nanti mendapatkan pahala yang besar dari doa-doa tersebut, ya. Sedangkan kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya tekankan lagi, boleh, boleh, kan berarti nggak boleh, boleh. Tapi yang lebih afdol tentunya, yang lebih utama, kita berdoa dulu sendiri. Kemudian jika kita butuh orang-orang mendoakan kita agar doanya semakin banyak, maka itu dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan. Nah, terakhir ya. Baik. Nah, pada Ibu Idar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz Waalaikumsalam selalu warahmatullahi sehat wabarakatuh. walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya, di dalam zikir pagi dan sore itu ada beberapa doa. Apakah lebih utama kalau kita mengangkat tangan waktu membaca zikir yang berisi doa itu, Ustadz? Yang itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kita dianjurkan untuk bersedekah misalnya dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan terima kasih dari orang yang kita beri sedekah. Apakah itu sebaiknya dikatakan pada orang yang kita beri sedekah atau kita diam saja kalau diterima kasih, oh, ya bisa saja gitu. Begitu Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan. Nama jazakumullah khair, barakallahu fikum. Adab berdoa mengangkat tangan sudah kita sebutkan pada kajian hadis sebelumnya ya, tentang kapan Rasulullah SAW mengangkat tangan dan kapan Nabi tidak mengangkat tangan. Maka yang lebih afdal adalah kita mengangkat tangan ketika Nabi mengangkat tangan dalam doa, dan kita tidak mengangkat tangan ketika Nabi tidak mengangkat tangan dalam doa dan zikir. Tetapi jika kita mengangkat tangan secara mutlak kapanpun dimanapun saat kita berdoa, maka itu tidak mengapa. Jika memang kita butuh mengangkat tangan saat doa dalam zikir pagi dan petang itu, saat itu kita sangat butuh kabulkan dari isi doa tersebut, maka silakan mengangkat tangan. Wallahu ta'ala. Perkaranya luasnya. Nah. Yang kedua, apakah kita perlu memberitahukan? Tidak perlu, karena ikhlas itu urusan hati ya. Hanya Allah dan kita yang mengetahui. Cukup kita berikan. Adapun jika dia mendoakan, ya alhamdulillah, itu adalah amalan dia. Mudah-mudahan diijabah doanya. Adapun kalau dia tidak mendoakan, ataupun dia tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, ya tidak mengapa. Kita sudah beramal soleh untuk diri kita, dan semoga Allah menerima amalan sedekah dan infak kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal Syekh Muhammad ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para jemaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada jemaah yang sudah dapat hadir di kajian rutin kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menambahkan takwaan pada diri kita serta menambahkan khazanah keilmuan pada diri kita sehingga dapat kita makan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, para jemaah, mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Mengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada kesempatan kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.